Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mafira Rahman dengan NIM 230175003 dari Prodi Pendidikan Biologi, kelas Pendidikan Biologi C. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai aspek penilaian kognitif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih definisi dari penilaian kognitif, apa saja instrumen yang digunakan, apa taksonomi Bloomnya, sampai dengan contoh-contoh soalnya. Oleh karena itu, simak baik-baik ya. Apa sih itu penilaian? Jadi, penilaian adalah suatu upaya ataupun tindakan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai ataupun tidak. Nah, dengan kata lain, penilaian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana proses ataupun hasil belajar dari siswa. Selanjutnya, penilaian kognitif. Penilaian kognitif merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mengukur pemahaman tingkat berpikir seseorang ataupun pemrosesan informasi. Nah, menurut Bloom, segala sesuatu yang menyangkut aktivitas otak termasuk ke dalam ranah kognitif. Seorang pendidik dapat merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan kata kerja operasional. Nah, dengan ini ditentukan oleh taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan kerangka kerja hierarkis yang memetakan keterampilan berpikir dari yang paling dasar hingga ke yang paling pokok. Taksonomi Bloom sebelum direvisi membagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan, di mana peserta didik dapat mengingat kembali istilah, fakta, ataupun informasi yang mendasar. Contohnya, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian dari sel tumbuhan. Yang kedua, pemahaman, di mana peserta didik dapat menjelaskan ataupun menginterpretasikan informasi dengan kata-kata sendiri. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan fungsi kloroplas dalam proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu penerapan, menggunakan konsep ataupun informasi dalam situasi yang baru. Contohnya yaitu menggunakan rumus populasi dalam menghitung jumlah organisme dalam suatu ekosistem. Yang keempat yaitu analisis, di mana menganalisis ataupun menguraikan informasi serta mengetahui hubungannya dari bagian-bagian tersebut. Contohnya yaitu peserta didik dapat menganalisis struktur daun dan hubungannya dalam proses fotosintesis. Yang kelima yaitu sintesis, di mana peserta didik dapat menggabungkan beberapa informasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, di mana peserta didik dapat menilai suatu konsep berdasarkan kriteria tertentu. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom dan juga para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom sehingga sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, hasil perbaikan tersebut kemudian dipublikasikan pada tahun 2001. Nah, kemudian berubah menjadi revisi taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom setelah direvisi terdapat 6 tingkatan. Yang pertama yaitu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima menilai, dan yang terakhir yaitu mencipta. Nah, revisi taksonomi Bloom ini sering digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan sering kita kenal dengan istilah C1 sampai dengan C6. Sama dengan taksonomi Bloom sebelum direvisi. 3 tingkatan pertama termasuk ke dalam LOTS atau Low Order Thinking Skill, dan 3 tingkatan berikutnya termasuk HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, sebelum menginterpretasikan hal tersebut, logikanya seperti ini. Sebelum kita memahami suatu konsep, maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menerapkan suatu konsep, maka kita harus memahami terlebih dahulu. Dan sebelum kita menganalisa suatu konsep, maka kita harus menerapkannya terlebih dahulu. Dan sebelum kita mengevaluasi suatu konsep, maka harus menganalisa terlebih dahulu. Dan yang terakhir, sebelum kita menciptakan suatu konsep, maka kita harus mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, sampai dengan mengevaluasi suatu konsep.
Adapun instrumen penilaian kognitif yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman, berpikir, dan juga pemrosesan informasi peserta didik dapat berupa tes dan juga non-tes. Tes tersebut dapat berupa tes tertulis maupun tes lisan. Nah, tes tertulis ini dapat berupa pilihan ganda, di mana pilihan ganda yaitu untuk mengukur pemahaman konsep siswa dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu isian singkat, yaitu bertujuan untuk mengukur ingatan ataupun pemahaman dengan jawaban-jawaban yang diberikan singkat. Saya untuk mengukur pemahaman tingkat tinggi dengan cara menganalisis ataupun mengevaluasi. Selanjutnya yaitu tes lisan, dapat dilakukan dengan cara wawancara ataupun diskusi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap suatu konsep dengan cara guru menanyakan, misalnya menanyakan bahwa bagaimana enzim berperan dalam proses metabolisme. Selanjutnya untuk penilaian non-tes yaitu dapat dilihat dari portofolio, yakni berupa catatan refleksi ataupun perkembangan kognitif peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Misalnya yaitu portofolio dalam pengamatan pertumbuhan kacang hijau dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam menilai kognitif siswa. Yang pertama yaitu soal tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya variasi instrumen selain tes tertulis. Yang ketiga yaitu kita seringkali menilai siswa berdasarkan ingatan tapi tidak dengan pemahaman yang mendalam. Yang terakhir yaitu kurangnya variasi tingkat kognitif dalam membuat soal, sehingga seringkali dalam penilaian kognitif kita hanya menguji ingatan peserta didik tanpa menguji pemahaman ataupun tingkat berpikir yang tinggi. Oleh karena itu penting dalam menyusun soal berdasarkan tingkat kognitif ataupun tingkat penilaian kognitif. Jadi kita telah membahas mengenai penilaian kognitif dalam pembelajaran, mulai dari definisi, taksonomi Bloom, instrumen, dan juga contoh-contoh soalnya. Nah, dengan memahami penilaian kognitif ini, kita dapat membuat ataupun merancang suatu proses pembelajaran yang lebih efektif dan juga bermakna bagi siswa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.